Kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya bersama saya Nurmalia Agustina dan Zainatul Mawaddah yang akan memandu acara podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri, dan kita juga mendatangkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Ahmad Bazari MPD. Beliau merupakan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Dan narasumber yang kedua ada Bapak Ahmad Tabtajani SPDI MSI. Beliau merupakan Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai PCMB Mandiri. Nah, yuk kita langsung aja menyapa dua narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Seger banget. Dan di sini kan kita akan membahas mengenai PCMB Mandiri. Nah, kapan dibukanya pendaftaran mahasiswa baru jalur PCMB Mandiri ini, Pak? Oke. Terima kasih ini sudah mengundang kami di acara podcast Sikap UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri. Sebenarnya kita sudah lama buka, itu tanggal 4 Mei 2023 kemarin. Sekarang masih berjalan dan insya Allah kita akan tutup untuk pendaftaran tanggal 30 Juni bulan ini. Mudah-mudahan sisa waktu berapa hari ini, sekitar mungkin tidak kurang dari seminggu ya. Nah, teman-teman yang mau mendaftar ke UIN Banten melalui jalur mandiri ya dipersilahkan tuh, mumpung masih ada waktu gitu ya. Nah, selanjutnya kapan pelaksanaan ujian jalur PCMB Mandiri? Untuk ujian kita jadwalkan tanggal 4 sampai tanggal 8 selama 4 hari. Tanggal 4 di bulan Juli ya. Tepatnya itu di hari Selasa nanti. Untuk tempat nanti kita akan menggunakan fasilitas lab yang ada di kampus 2. Ini baru pertama kalinya Pak Karo kita menggunakan laboratorium komputer yang ada di kampus 2. Karena sebelumnya kita menggunakan kampus 1. Kemarin kita kan bulan yang lalu ya sudah selesai, kemarin sudah diumumkan jalur UMPTKIN. Nah, kita perdana nih menggunakan Labcom yang ada di kampus 2 gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk persyaratannya dan alur pendaftarannya untuk jalur PCMB Mandiri ini seperti apa, Pak? Kalau untuk persyaratan sih sebenarnya relatif sama ya dengan jalur-jalur yang lain. Mungkin kalau lebih spesifik, kalau untuk PCMB emang tidak dibatasi Pak Karo, tidak dibatasi dengan tahun angkatan. Kalau jalur-jalur yang lain sebelumnya, misal UMPTKIN itu 2 tahun terakhir kelulusan. Berarti kemarin tahun 2021, 2022, 2023. Nah, untuk PCMB dipersilahkan Pak Karo. Jadi kita tidak membatasi kapan si calon mahasiswa ini lulus gitu ya. Silakan saja mendaftar di UIN Banten. Silakan kunjungi web kami di pcmb.uinbanten.ac.id. Nah, di situ lengkap informasinya dari persyaratan, alur pendaftaran, termasuk syarat-syarat lengkap di situ semua. Tinggal kunjungi saja. Tinggal download, di situ ada tata cara pembayaran, tata cara pendaftaran dan sebagainya. Kita udah lengkap di situ. Kemudian Bapak, apakah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini ada beasiswa, dan apa saja beasiswa yang disediakan di jalur PCMB ini? Oh, barang tentu pasti seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan di tahun ini kita juga ada kalau tahun sebelumnya kita ada beasiswa KIP yang biasa lah ya, itu sudah lama digulirkan oleh pemerintah, yang dulu istilahnya bidik misi. Nah, mulai tahun 2000 kalau tidak salah tahun 2020 ya sudah
berganti nama menjadi beasiswa KIP. Nah, di samping itu ada beasiswa khusus mahasiswa asal DKI Jakarta, itu KJMU. Nah, terus ada beasiswa dari BI juga. Mungkin kalau dari BI khusus untuk mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah. Ya, betul Bang Ro. Jadi ada pengecualian ya. Terus juga ada beasiswa dari Pemkot Cilegon. Nah, itu. Terus ada beasiswa dari Pemda Rembang. Bogor juga ada. Jadi jangan khawatir kalau ada mahasiswa yang asalnya dari Bogor, dari Rembang, bisa mendaftar melalui jalur masing-masing yang ditentukan oleh masing-masing Pemkab atau kota. Terus ada juga mulai tahun kemarin kita juga ada beasiswa BIP ya, atau dari LPDP Kementerian Agama. Nah, ini juga nih, ini tahun ini juga sudah, kalau tidak salah sudah buka juga tuh. Nah, makanya bagi mahasiswa yang kemarin sudah lulus jalur SEPAN dan UMPTKIN, silahkan tuh mendaftar. Silahkan kunjungi web bib.kemenag.id. Jadi di situ informasinya sudah lengkap. Terus yang terbaru sekarang nih Pak Karo, ada beasiswa dari Pemda Bekasi. Bekasi. Alhamdulillah. Ini baru Pak. Jadi dari Bekasi baru tahun ini digulirkan. Kemarin sudah melakukan proses pendaftaran ya Pak Karo ya. Di samping itu juga dari Baznas yang sudah reguler ya, yang sudah biasa dilakukan gitu. Termasuk Pak Karo ini intern saja mungkin, intern UIN. Ada juga beasiswa namanya beasiswa mahasiswa berdedikasi. Jadi Pak Karo bagi mahasiswa yang menjabat sebagai ketua UKM, ketua SEMA, DEMA. Nah, Pak Warik 3 ada kebijakan dengan Pak Karo memberikan mereka namanya beasiswa berdedikasi namanya gitu tuh. Mungkin insya Allah tahun berikutnya mungkin bertambah lagi, mungkin dari Pemda Kota Serang atau dari Kabupaten Serang itu mudah-mudahan ada gitu ya. Insya Allah. Masya Allah banyak banget ya beasiswa yang ada di UIN SMA Banten ini. Nah, kemudian apakah ada batas kelulusan mengenai peserta atau penerimaan mahasiswa baru untuk jalur PCMB ini Pak? Kayak misalkan sebetulnya peserta ini tahun lalu lulusnya, tapi waktu mendaftar tidak lolos dan dia mendaftar lagi tahun ini. Apakah itu diperbolehkan Pak? Kan begini sebenarnya, penerimaan calon mahasiswa baru secara mandiri itu dialokasikan, bukan menafikan ya, bukan mengadakan ini kelas rendahan. Setelah ada 3 tahapan, yang pertama melalui SPAN, dan ini kita sudah hasilnya sudah ada masuk. Nah, kemudian sekarang sedang dibuka ini pengumuman mahasiswa yang lulus di UMPTKIN. Dari jumlah alokasi kuota kita yang insya Allah direncanakan akan menerima mahasiswa sebanyak 3.117 tahun ini, maka itu kita alokasikan mana yang untuk SEPAN, mana yang untuk UMPTKIN, dan mana yang untuk PCMB Mandiri ini. Jadi ada kuota-kuota tersendiri. Bukan hanya sekedar mereka yang tahun kemarin tidak lulus. Mereka yang baru berkeinginan tahun ini sudah lulus entah atau kapan, silahkan daftar di PCMB. Boleh ya Pak ya? Boleh. Dan itu juga diperlakukan secara sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lulus lewat jalur SEPAN, UMPTKIN, dan PCMB. Jadi tidak perlu takut lah. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kabag itu ya, Nurmalia, kalau memang dia memenuhi beberapa kriteria, dia juga berhak mendapatkan beasiswa. Beasiswa kita tahun ini luar biasa, ada beasiswa reguler yang biasa
tahun ini saja, wah ini kalau punya adik masukin dong ke UIN ya. Udah masuk Pak? Iya. Udah masuk. Iya, yang tahun ini soalnya Iya, ini kan tahun ini. bidik misi aja KIP itu nambahnya jadi 450. Oh, Iya. banyak ya Pak Wah, ya? banyak sekali kan. Jadi makanya kalau punya apa saudara tetangga lah, suruh masuklah ke UIN. Bukan hanya dari KIP, kita ambil tadi beasiswa dari hasil kerjasama kita dengan pemerintah daerah. Nah, kalau jadi orang Cilegon hari ini asal kuliah Iya. itu dikasih beasiswa sama wali kota. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan selamanya begitu ya di Cilegon ya. Jadi nanti Amin. kalau punya suami orang Cilegon aja, biar isinya bebas kuliah kan gitu ya. Nah itu. Semoga- Jadi hal seperti itu. Nah, jadi nanti tolong juga disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa siapa bilang kampus elit mahasiswa menjerit. Nah, Iya. ini kampus mega, mahasiswanya berlimpah ruah berkah. Nah, amin. Begitu. Tuh, saya kira itu ya yang disampaikan. Jadi silakan saja masuklah ke PCMB Mandiri ini. Ya. Oke Pak. Nah untuk peserta atau mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, apakah ketika mendaftar jalur PCMB Mandiri ini boleh daftarnya lebih dari satu kampus? Misalkan 2 gitu, apakah itu boleh Pak? Oh boleh lah, karena kita ada aturan sendiri. Jadi kan kampus ini ada aturan sendiri. Kampus di sana juga ada aturan sendiri. Silakan saja ibaratnya orang mau ngekos, periksa ikutan booking kos ini boleh saja kan, nggak masalah saya kira. Dan saya lebih senang kalau mereka masuk ke sini berdasarkan hasil pilihan. Kalau pilihannya satu, maka pasti kurang baik ya. Iya kan? Iya. Kalau menentukan pilihan dari antara beberapa yang ada yang harus kita pilih, pasti yang terbaik yang kita pilih. Makanya punya pacar juga jangan satu. Sulit kan? Banyak lah ada deretan-deretan begitu ini. Kemudian apakah jalur PCMB di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini memiliki sasaran mahasiswa di luar provinsi dan di luar negeri? Informasinya itu sudah maksimal apa belum Pak? Ya, sudah barang tentu kita punya cakupan luas ya, karena emang informasi kita sudah dipublish emang jauh-jauh hari ya, dan apalagi sekarang Pak Karo untuk semester ini kita akan menerima mahasiswa asing ya. Oh iya betul. Kemarin sih informasinya kita baru 3 Pak Karo, Iya. 3 orang. Betul. Jadi dengan diterimanya mahasiswa asing berarti kita sudah go internasional Pak Karo ya. Ya. Termasuk kemarin sih sudah beberapa MOU juga mungkin sudah ditandatangani Pak Karo ya, terkait dengan persiapan proses penerimaan mahasiswa baru asing gitu ya. Gitu. Oke, kalau untuk mahasiswa asing itu kan tahun sekarang udah diperbolehkan ya. Apakah Ya, memang sudah. ada negara-negara khusus atau memang negara semua aja boleh gitu daftar? Ya silakan saja gitu ya, silakan saja. Kemarin sih informasinya baru dari Thailand ya. Patani. Ya, dari Thailand, dan kemungkinan besar ya bisa bertambah lah dari negara-negara lain. Nah, kalau untuk program studinya di UIN SMA Banten ini untuk jalur PCMB ada apa saja Pak? Oh, kita semua prodi buka kalau jalur PCMB. Kita ada 26 prodi ya. 24 itu prodi yang emang sudah eksis ya. Prodi. Nah, 2 prodi baru ini. Nah, ini nih yang harus harus yang gencar dipublikasikan nih, karena kita baru saja kemarin tepatnya di bulan lalu ya Pak Karo ya. Iya, kita Ya. sudah punya prodi Prodi matematika dan Nah, informatika. Oh, iya. Informatika dan matematika betul. Jadi 2 prodi ini ya harus gencar dipublikasikan, karena emang masyarakat tahunnya kita hanya 24 prodi S1 ya. Ya dengan adanya 2 prodi ini, nah mudah-mudahan UIN Banten sudah karena UIN suatu keniscayaan kalau sudah punya prodi umum ya. Ya, karena kemarin baru 2 prodi, fisika dan Biologi. biologi. Nah, sekarang bertambah 2 lagi, prodi umum
informatik dan Informatika. informatika. Oh, gitu berarti ya. kedua jurusan itu masuknya ke Fakultas Sains ya, Pak? Ya, betul, Fakultas Sains. Fakultas Sains sekarang sudah ada 4 prodi. Prodi umum ya. Dan berapa biaya pendaftaran penerimaan calon mahasiswa mandiri? Oh, murah sekali. Cuma Rp300.000 Pak Karo ya. Nah, saya rasa ini sangat paling murah kali Pak ya. Ya, murah tapi bukan berarti murah. Murah. Oh, Iya. itu pasti. Terjangkau ya, Pak ya? Terjangkau. Nah, Jadi sekali. saya menghindari betul Iya. dengan murah itu, biar. Tapi pendaftarannya sangat terjangkau Sangat terjangkau. oleh semua kalangan Kalangan, masyarakat. ya. Insya Allah semua kalangan bisa ya, Pak Ya, ya? ya, Bisa ya, itu. daftar di Ya, UIN ini. ya, ya. Nah, oke. Sekarang Pak, pertanyaan terakhir ya untuk Bapak. Apa pesan Bapak terhadap mahasiswa baru untuk menempuh jalur pendidikan di PTN UIN SMAN Banten ini? Silakan. Begini sebenarnya, ada persepsi yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Dan ini harus dijawab oleh semua mahasiswa alumni UIN. Selamat datang anak-anakku sekalian di UIN. Kalian belajar, kalian kuliah bukan hanya di tempat satu disiplin ilmu, tapi kalian harus mampu mengintegrasikan ilmu. Syariah itu bukan berarti ilmu keagamaan yang statis, yang tidak bisa membawa Anda hidup dengan baik pada masa depan. Jangan pula syai'in ini mengakibatkan Anda berpikir logik lalu meninggalkan nilai-nilai spiritual keagamaan, maka hancur. Belajarlah di tempat ini secara seimbang, gali terus ilmu, semua ilmu. Pengetahuan agama, pengetahuan teknologi, dan terlebih-lebih yang paling penting adalah anak-anakku sekalian, bukan hanya intelijensi IQ semata. Bukan hanya itu modal dasar kehidupan kita. Ada yang lebih penting selain nilai pembinaan spiritual itu ya al-akhlak, etika. Seberapa besar, seberapa tinggi akhlak yang kau pakai, itulah ukuran kemajuan hidupmu. Terlalu banyak orang yang pintar, orang yang hebat, tapi tidak jadi apa-apa. Karena dia menjadi persona non grata. Manusia yang tidak disukai karena tidak memiliki etika, akhlak, dan moral yang baik. Belajar ilmu, jangan lupa utamakan cara berakhlak dengan baik. Nah, kalau itu kan pesan dari Bapak, dari Pak Bazari. Silakan kalau Bapak dari Pak ini. Ya, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Karo, saya kira betul sekali. Jadi seperti kemarin ya, aksi mahasiswa ya Pak Karo ya, saya kira mereka juga emang menuntut UKT dan lain sebagainya. Ya sebenarnya sih mungkin dari lembaga sih tidak menutup ke situ ya. Iya. Cuma emang yang tadi disampaikan oleh Pak Karo, nah itu cara penyampaian juga nih harus dengan cara-cara yang bagus lah gitu tuh ya. Nah itu kan bagian dari akhlak juga tuh, akhlak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Karo. Mungkin cukup. Nah, mungkin cukup ya podcast kita pada kali ini. Nah, itulah informasi tentang penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri. Nah, buat teman-teman yang mau daftar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jangan lupa daftar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Asik. Kami tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.